Tuhan, Kau berkati juga Pak Yusak yang akan mengajar kami Tuhan. Kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, silakan Pak Yusak, sehat-sehat di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus semua. Asik hidup. Selamat datang ini Bu Alan juga. Bu Alan masih ada di Gua Buma? Ada. Iya, Pak. Ya, ya. Ada, Pak. Ya. Oke, silakan Pak Yusak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tafsir ayat ya, yang saya berikan latihan setiap bulan pada Anda di komitmen saya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menafsirkan ayat itu dengan benar, ya, yang diambil dari Yakobus 2 ayat 24. Oke, saya mau share dulu ayat saya. Oke. Ya, udah keluar ya. Ini kembali. Ya, kita sedang latihan tafsir ayat Yakobus 2 ayat 24 yang kelihatannya ada kontradiksi dengan doktrin dasar kekristenan. Doktrin dasar kekristenan kita tahu namanya sola gratia. Keselamatan kita didapat semata-mata karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Yang lain perkataan, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Tapi di Yakobus di sini berbicaranya sepertinya lain. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Padahal sola gratia, kata pertamanya sola itu semata-mata, hanya karena, itu artinya sola. Hanya karena iman, hanya karena anugerah. Nah, ini ada kontradiksi. Betul, seakan-akan ada kontradiksi. Nah, setiap kali saudara kalau baca Alkitab kelihatannya ada kontradiksi, ada ayat-ayat yang conflicting, saling konflik, maka kita harus mencari penjelasannya. Harus ada penjelasannya. Yang perlu kita lakukan adalah mereview tafsir ayat kita. Jadi memeriksa ulang apakah tafsirannya benar. Sebab kalau tafsirannya tidak benar, ya tentu saja tidak heran terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan satu pegangan kita dalam hermeneutika yang pasti 100% adalah bahwa Alkitab, atau lebih tepatnya saya tidak kayak istilah Alkitab, firman Tuhan pasti benar 100%. Ya, firman Tuhan sekali lagi pasti benar 100%. Dan yang kebenaran sejati itu artinya tidak mungkin ada yang konflik, tidak ada yang kontradiksi satu terhadap yang lain. Itu arti dari kebenaran sejati. Ya. Jadi firman Tuhan itu kalau memang benar harus tidak ada kontradiksi. Yang kita harus membedakan, itu firman Tuhan ya, firman Tuhan kebenaran sejati, tidak mungkin kontradiksi. Yang mungkin terjadi satu adalah Alkitab. Alkitab berbeda dengan firman Tuhan, saudara. Sebab Alkitab itu sudah diterjemahkan. Masalahnya sudah diterjemahkan. Dan ada kemungkinan salah terjemahan itu sangat besar. Ya, jadi yang dipegang jangan Alkitab, tapi firman Tuhan. Karena ada masalah terjemahan, selalu kita kembali ke bahasa asli. Kalau hermeneutika, karena yang kita pegang firman Tuhannya, bukan Alkitab. Yang kita pegang yang bahasanya sudah berbeda. Ya. Lalu, jadi kita sekarang pertanyaannya kan apakah maksud ayat sesungguhnya? Dengan perkataan lain itu,
Yakobus ini sedang bicara apa toh? Gitu ya di sini. Yang kita harus jelas dulu. Benarkah perbuatan kita yang menyelamatkan dan bukan iman kita? Ya, seakan-akan ayat itu berbicara perbuatan kita yang menyelamatkan, bukan iman kita. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan doktrin sola gratia yang mengatakan kita selamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Oke, jadi sebelum saya teruskan, saya senang dan bangga sama saudara semua. Hari ini, walaupun sudah ada yang mepet sekali, jam 7 baru ngirim jawabannya, hari ini, tapi semuanya masuk ada 8 orang. Benar ya? Erik ada 8 orang ya, semua yang ngirim. Yang dikirim Erik ada 4 atau 5 orang, yang lain kirim WA langsung atau kirim email langsung. Semuanya saya sudah terima 8 orang. Benar? Ada yang Pak, ya yang masih nyusul? saya Pak. Siapa itu? Daniel. Daniel. Jadi Daniel Pak. ketinggalan ini. Iya Pak. Jadi Kenapa? belum di Sampai sekarang belum kamu kerjakan? sudah tinggal kirim nih Pak. Ya berarti sudah fail, sudah lewat deadline gitu. Iya Pak. Lain kali tidak boleh. Iya Jadi Pak. yang saya sudah terima adalah Diki, Agape, Anis, Yosua, Desi Natalia, Yuni, Anton, Salvika. Betul ya? Ada yang belum saya sebutkan yang sudah kirim? Daniel Pak. Ya selain tadi Daniel tentunya. Oke. Dari 8 yang saya sudah terima, saya belum memeriksa secara detail, tapi secara sepintas saya melihat sudah lebih baik lagi, sudah ada kemajuan yang besar sekali, ya. Inti-intinya sudah baik dan syarat-syarat akademik semua sudah bisa memenuhi semua, ya sudah lebih dari 1 halaman. Dan semua yang saya minta sudah dijalankan. Hanya ada sedikit saja, beberapa nggak tahu apakah terjadi perubahan waktu copy paste-nya. Di saya masih ada terima yang font-nya bukan Times New Roman, itu aja. Itu masalah yang sangat kecil, nggak apa-apa saya bisa abaikan. Ya, ada yang masih pakai Arial atau apa dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke masalah tafsir ayatnya. Masalah paling utama di sini, ya. Jadi setiap kita menafsirkan itu ada banyak kunci-kunci yang kita bisa pakai kan. Jangan seperti yang lalu ada yang maksain semua kunci yang saya ajarkan semua dipakai, padahal itu tidak relevan dengan tafsir ayat tersebut. Artinya sepertinya Anda menggunakan contohnya ada sebanyak alat dari silet pisau kecil sampai parang yang besar, ya, untuk motong-motong ayam. Anda mesti cuma pakai pakai satu saja, yaitu parang yang besar. Apa itu namanya? Bendo, kalau di bahasa Jawanya itu bendo. Bendo itu apa? Bahasa Indonesia. Golok, betul, golok. Paling mirip ke golok ya. Golok, cetek, sudah selesai. Tapi ada yang pakai pisau kecil, ada yang pakai silet. Ya, nggak kepake di sini. Ya, jadi ayat ini kunci utama yang kita harus pakai adalah konteks. Nah, ini contoh kasus yang paling bagus saya berikan ayat ini sebagai latihan, khususnya untuk menunjukkan pada saudara bahwa untuk tafsir ayat ini yang paling penting kita harus perhatikan adalah konteks ayat ini. Ya, konteksnya apa? Yakobus sedang berbicara apa tuh di sini? Ya, itu yang paling penting supaya kita bisa mengerti pada ayat 24 itu kok bisa muncul kata-kata seperti itu yang tampaknya kontradiktif dengan doktrin umum kekristenan sola gratia. Jadi apa yang saudara temukan? Perikopnya saudara lihat di Yakobus
pasal 2 mulai ayat yang ke-4 kalau tidak salah itu perikopnya, saya buka ya, kita coba. Oke, Yakobus 14. Yakobus 14 itu mulai perikopnya. Coba ada yang kalau punya Alkitab, ini mesti Alkitab buku, karena kalau Alkitab elektronik seringkali tidak ada judul perikopnya. Itu kelemahannya Alkitab elektronik. Ya, dalam konteks ini kita perlu, saya ajak saudara membuka Yakobus pasal 2 dengan Alkitab biasa. Alkitab kuno ini ya, yang kita buka buku. Ayat perikopnya dimulai ayat 14. Judulnya apa? Ada yang bisa membacakan judul perikopnya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi Yakobus sedang berbicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini konteks pembicaraannya. Ya. Jadi, dengan kata lain, ini bicara tentang orang yang sudah beriman. Orang yang sudah menerima keselamatan. Ini tidak berbicara tentang keselamatan lagi. Oke, ini tidak berbicara tentang keselamatan lagi. Itu sudah lewat. Ya. Yakobus sedang bicara tentang sesudah kita beriman. Apa yang benar dan harus dilakukan oleh orang percaya ini. Yaitu melakukan perbuatan. Melakukan tindakan iman. Ya. Artinya sesudah seseorang mempunyai iman, ia perlu melangkah, melakukan tindakan iman. Sebab kalau kita sudah beriman, lantas kita tidak berbuat apa-apa, diam aja, ya itu seperti orang mati. Seperti bayi yang baru lahir, kita lahir baru, lalu kita tidak bergerak sama sekali. Kita tidak belajar jalan. Kita tidak belajar melangkah sama sekali. Sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Yesus, belum bisa jalan. Bahkan sama dengan mati ya saudara ya. Ini yang dimaksud dengan oleh Yakobus. Jadi sekali lagi tidak ada konflik dengan sola gratia. Mari kita baca ayatnya satu persatu. Saya mau ajak saudara supaya melihat konteksnya dengan benar. Ya, kita mulai dari Yakobus 2 ayat 14. Dia berkata begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia punya iman, padahal dia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Itu 2 kali dia tanya. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Yang saya ingin tinggalkan legacy kepada jemaat saya adalah orang percaya harus menjadi berkat. Ya. Bukan menerima berkat, tetapi memberkati. Itu perintah Tuhan yang paling inti kepada Abraham. Menjadi berkat. Itu adalah tujuan dari Tuhan, rancangan dari Tuhan untuk kita semuanya. Jadi Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan Tuhan memberkati kita supaya kita bisa hidup nyaman. Tidak. Bukan itu sama sekali tujuan Tuhan. Ya, kalau sudah mau hidup nyaman, saudara tidak usah cari berkat Tuhan. Cari berkat di luar Tuhan, Anda bisa hidup nyaman. Oke, tapi kalau saudara diberkati Tuhan, tujuannya Tuhan adalah supaya saudara menyalurkan. Jangan lupa menyalurkan berkat. Hanya ajaran tentang persembahan penting sekali, bukan semata-mata untuk kas gereja, tetapi untuk kepentingan jemaat sendiri. Kalau saudara tidak menjadi berkat, ya itu saudara tidak akan capai rencana Tuhan, yaitu engkau diberkati seperti Abraham tadi. Nah, jadi gini,
Saya selalu bilang kalau ada seseorang datang ke rumahmu, minta tolong, Pak, tolong Pak, anak saya ini pintar sekolahnya, sekarang naik ranking 1, lulus ujian SMP, sekarang mau masuk SMA. Saya tidak punya biaya, bisa tolong saya Pak? Rata-rata orang Kristen, lantas responnya apa? Oke, mari kita berdoa. Oh, bagus sekali, harus itu. Nomor 1, berdoa. Ya, Tuhan, nah ini butuh ini dan itu, kami sehati hari ini, kami tahu percaya Tuhan akan tolong anak ini, masa depan anak ini. Amin. Oke, goodbye. Suruh pulang. Seperti ini tadi, selamat jalan. Ya. Tuhan memberkati. Itu omong kosong, itu iman tanpa tindakan, yang mati tadi. Ini orang Kristen mati namanya, kayak begini. Ya, sebab kalau ada seseorang datang ke rumahmu perlu bantuan, itu sudah pasti dia itu tidak datang ke sembarang orang. Dia sudah seleksi dong, siapa yang bisa membantu dia. Tidak mungkin kalau dia datengin orang yang nggak mampu membantu dia. Saudara sudah diseleksi, pasti mampu membantu dia. Tidak bantu doa tok, saudara. Kalau di doa saja tadi, orang yang datang tadi pulang dalam hati batin. Kalau cuma doa, aku juga bisa sendiri di rumah, Pak. Gitu. Karena itu, habis doa, keluarkan dompetmu, memberkati dia. Kebutuhannya berapa, kalau engkau sanggup memenuhi, kasih semua, kalau tidak sanggup semua, sebagian. Tapi harus selalu ada tindakan iman. Ini yang disebut tindakan iman, saudara. Jadi kata yang saya garis bawahi merah itu menyelamatkan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Orang ini sudah beriman, saudara. Kata menyelamatkan di sini agak kurang tepat diterjemahkan. Karena bahasa aslinya dalam Greka adalah sozo, yang artinya selain menyelamatkan adalah menolong, garis miring, atau menyembuhkan. Jadi kita harus baca ayat ini, dapatkah iman itu menolong dia? Ya tidak dapat, saudara, kalau tidak ada tindakan dari kita. Dia hanya beriman, lantas yang harus menjadi saluran berkat tidak respon gitu. Itu tidak akan dapat menolong dia. Menyelamatkan di sini dalam arti menolong dia dari masalahnya. Ya, saudara. Jadi kadang-kadang ini rancu terjemahan kayak begini. Ini tidak bicara tentang keselamatan. Pakai istilah menyelamatkan jadi rancu gitu. Ngerti ya? Kasus penafsiran ayat di sini. Ini kelemahan terjemahan. Lagi terjemahan banyak kelemahannya, karena itu selalu cek bahasa Inggris minimal, King James minimal, NIV minimal, dan lebih bagus lagi bahasa aslinya, Greka atau Ibrani kalau Perjanjian Lama. Ya, jadi penting sekali. Yang tadi selain konteks tadi, terjadi konteks, yang kedua untuk kasus ini adalah bahasa asli. Nah, saya mau sebelum melanjutkan membaca ayatnya, saya ingin balik ke ayat Yakobus 2 ayat 24. Itu bunyinya apa sih sebenarnya? Setelah mendapat penjelasan saya tadi tentang penafsirannya, kita baca lagi sekali dengan teliti. Nah, ini kunci pertama, baca dengan teliti. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan di sini. Istilah yang dipakai adalah dibenarkan, bukan diselamatkan. Nah, ini sudah rancu. Nah, dan kita baca kalau tidak teliti, kita bisa kepleset, kita bisa terjebak dalam penafsiran. Di ayat ini khususnya terjemahnya bagus. Bahwa manusia dibenarkan, bukan diselamatkan. Oke? Dibenarkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan senang gitu loh.
Oh bagus kamu punya iman, terus kamu melakukan tindakan, melakukan suatu perbuatan baik. Wah itu Tuhan senang. Bukankah Abraham dibenarkan oleh Tuhan karena imannya, saudara? Oke, kita lanjutkan. Demikian juga hanya dengan iman. Jadi sekali lagi Yakobus bicara, kalau kita sudah punya iman, ya, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini inti dari seluruh perikop yang sedang dibicarakan oleh Yakobus ada di sini. Yaitu iman itu pada hakikatnya mati kalau tidak disertai perbuatan. Lalu dia menjelaskan lagi lebih detail, maksudnya apa ini. Tetapi mungkin ada orang berkata, mungkin kalau ada yang membantah kalimat ini, dia sudah siap-siap. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan jawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Yakobus ingin membantah orang yang mengatakan bahwa cukup salah satu saja, iman saja atau perbuatan saja. Tidak benar. Dia bilang, kalau engkau punya iman tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan padamu iman dengan perbuatan atau dari perbuatan. Dari perbuatan kita akan ketahuan iman kita. Ya, dari perbuatan kita orang akan tahu iman kita. Pastinya tadi contoh yang saya kasih, kalau tadi ada orang minta tolong, lantas kita tidak menolong, orang tersebut dapat menafsirkan, oh orang ini khawatir dia uangnya habis kalau nolong orang lain. Berarti tidak punya iman. Jadi ya maksudnya. Kata-kata orang yang takut memberi, takut memberkati orang lain, karena dia takut dia sendiri jadi miskin, jadi berkurang gitu. Itu kan menunjukkan iman. Iman yang kurang teguh, takut, khawatir. Ya, tapi kalau engkau punya iman, tidak peduli saudara. Yang ada di kantongmu, kasih sama dia. Istilahnya begitu. Saya dulu punya engkong yang datang dari Tiongkok. Dia salah satu sifat yang orang banyak bilang aneh. Kukuai dia itu istilahnya. Hokkiennya itu kukuai. Engkong saya itu aneh. Kukuai itu apa bahasanya? Weird. Kukuai itu aneh, itu bahasa apa itu? Hokkien itu. Oh ya, Hokkien ya. Saya tahunya tahu jajar mama saya dari Semarang itu. Kupai itu Hokkien itu. Jadi orang yang antik lah, kalau bahasa sekarang mungkin antik ya. Antiknya begini, kalau kamu dekat sama dia lantas kau minta uang atau siapa saja, kenal nggak kenal, dia rogoh kantongnya, apa yang ada di kantongnya semua uang dikasih, nggak pernah dihitung. Kukuainya dia di situ, saudara. Gak pernah mikir kalau ngasih itu gitu. Ada orang minta langsung dikasih apa, ada yang seluruh yang ada di kantongnya dikasih ke orang tersebut. Makanya emak saya kemudian membatasi uang di kantongnya, saudara. Ya, jadi itu saudara. Terlepas dia belum percaya Tuhan Yesus atau sudah percaya Tuhan Yesus, dia sudah melakukan firman Tuhan, saudara. Jarang orang seperti itu. Rata-rata orang ya pegang kantongnya kenceng, saudara. Itu normal. Kenceng. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi ini Yakobus memberi ilustrasi. Kalau orang hanya beriman saja ya, percaya saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar sama Tuhan. Jadi Yakobus mau mengatakan gini loh, saudara. Kalau kamu cuma punya iman, yaitu percaya Tuhan itu ada, amin. Iblis juga percaya, saudara. Jadi apa bedanya saudara sama iblis gitu loh? Ini kata-kata yang sangat keras dari Yakobus, saudara. Ya, benar nggak saudara? Setan percaya nggak
sama Tuhan. Ada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, luar biasa, hebat, dahsyat. Percaya nggak? Percaya. Dia tahu betul. Dia lebih tahu dari saya, dari kita. Kita masih kadang-kadang meragukan. Apa iya ya betul Allah itu ada, betul-betul ada. Oke, kalau kita sudah percaya ada, lantas pertanyaan berikutnya, selanjutnya orang akan mulai ragu, apakah dia benar-benar maha kuasa? Lebih Superman. Oke, kita percaya sampai di situ. Lalu mulai ragu lagi, naik ke atas. Apakah kalau dia punya kuasa yang luar biasa itu, dia sanggup menolong saya? Oh ya, itu masih bisa dijawab. Ya, amin. Bisa dong, dia maha kuasa. Pertanyaan paling fatal adalah, apakah dia mau menolong saya? Ini orang sering ragu. Saya lihat Tuhan menolong dia. Tapi sampai hari ini belum menolong saya. Pernah sudah berpikir seperti itu? Kalau sudah ngiri sama orang, itu yang sudah pikirkan. Kalau anak-anak muda nih ya, generasi muda paling sering gini pikirannya. Wah, kawan-kawanku semua udah punya pacar. Bahkan sebagian sudah menikah. Ada kan sudah punya anak. Sampai hari ini aku masih jomblo, Tuhan, kenapa belum tolong aku? Itu anak muda masalahnya kebanyakan di situ. Aku kok masih jomblo sendiri ya, tinggalan ya. Teman-teman sudah punya pacar, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak. Aku pacar aja belum pernah pacaran, Tuhan, di manakah Engkau? Oke. Berarti kita kalah sama setan. Iman kita kalah sama setan. Semua yang mendasar tadi setan sudah sangat percaya. Karena dia tahu betul itu semua. Hei manusia bebal, Yakobus ngamuk mulai. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bahkan iblis saja punya iman, imannya dia sangat negatif, dan dengan kejahatannya dia melakukan tindakan. Tindak lanjut dari iman dia adalah menghancurkan kerajaan surga di muka bumi, menghancurkan orang Kristen, menghancurkan, menggoda pendeta dan sebagainya. Dia sangat aktif bertindak, saudara. Nah, kalau kita tidak menyaingi ini, tindakan negatif iblis yang merusak dengan tindakan positif kita yang membangun, ya kalah saudara kita dalam perperangan rohani ini. Lalu dia kasih contoh lagi bagus. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dibenarkan Tuhan Abraham karena tindakan imannya. Iman Abraham tidak main-main, saudara. Tidak salah loh dia disebut sebagai bapak orang beriman. Karena imannya gila, saudara. Saya kalau di posisi Abraham tidak akan berani melakukan hal itu, saudara. Bayangkan, saudara. Dia percaya sungguh-sungguh. Tingkat paling tinggi dari belief itu adalah trust, saudara. Kita tidak ada bahasanya yang bedakan. Kita dua-dua kita terjemahkan percaya sama Tuhan. Belief dan trust. Belief itu hanya sekedar percaya Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa dan sebagainya, saudara. Yang sama dengan beliefnya iblis. Tapi trust itu lain, saudara. Trust in God itu lain. Tinggi sekali itu tingkatannya. Artinya trust itu kita percaya tindakan keputusan apapun yang Tuhan ambil dalam hidup kita, peristiwa buruk dan baik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita percaya itu untuk kebaikan kita. Itu berarti I trust Him. Saya pernah dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan setia, suami istri, 30 tahun, saudara, melayani Tuhan lebih. Gereja kecil di daerah dalaman, ya, terus tidak maju-maju selama 30 tahun, jemaat dia kecil aja, tidak besar-besar gerejanya. Setelah 30 tahun pelayanan lebih, saudara,
dalam 2 minggu terakhir dia mengalami 2 peristiwa yang sangat tragis. Pertama, peristiwanya adalah dia punya 2 anak, satu laki, satu perempuan, yang sulung laki-laki. Anak sulung laki-lakinya umur 20 tahun, naik motor, tabrakan berat, kecelakaan berat, sampai dia harus diamputasi kedua kaki sebatas lutut. Anak sulung, pewarisnya, dia pikir cacat total sudah. Diamputasi sebatas lutut akibat kecelakaan itu. Belum selesai peristiwa itu, seminggu kemudian putrinya, anak bungsunya, umur 17, datang menangis. "Pa, minta ampun, aku sudah kelewatan." Dia hamil pada waktu pacaran. Ngeri enggak saudara ngalamin ini? Ini hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dengan setia 30 tahun. Jadi jemaat bertanya-tanya mulai, barangkali kita harus siap bahwa Pak Pendeta nanti ada hari Minggu, ibadah Minggu depan ini, dia akan pamitan sama kita mestinya. Ya, sudah finish dia pelayanannya, kelihatannya dengan tragedi itu. Kita maklum lah. Lalu hari Minggu itu ibadah, Pak Pendeta bersama istrinya hadir. Mereka bahkan jemaat sudah siap, mungkin sudah tidak hadir, tapi tetap hadir. Lalu dia berdiri di depan sama istri, dia membuat statement ini. "I don't know what is going on in my life." Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Terus dia lanjutkan, "But I still trust him." Dia mengatakan, aku masih tetap mempercayai dia. Trust, dengan pakai kata trust, dia mempercayai dia. Langsung terjadi revival, saudara, di gereja itu pada saat itu. Mulai dari saat itu jadi kebangkitan rohani luar biasa. Karena ada satu demonstrasi iman yang luar biasa. Ya, iman dia dengan tindakan. Ya, berarti dia tetap melayani Tuhan dengan setia apapun yang sedang jadi. Walaupun dia tidak mengerti. Jadi kuncinya begini, saudara. Ikut Tuhan nanti saudara sebagai hamba Tuhan, saya tidak memberi jaminan apa-apa dan tidak ada seorang pun dapat memberi jaminan bahwa engkau nanti akan baik-baik, mulus-mulus saja kehidupanmu ketika melayani. Tidak, saudara. Kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ini contoh yang ekstrim dan tragis sekali memang. Tapi itu semua bisa terjadi. Yang penting kita pegang adalah kita mungkin tidak bisa mengerti atau sulit mengerti kebijakan yang Tuhan ambil dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tetap bisa pegang, dia dapat dipercaya. He can be trusted. Bahasanya, saudara ya. Itu pegang terus-menerus. Saya pribadi mendengar kesaksian itu, saya tetap tidak terima, saudara. Hati saya tetap tidak terima. Tuh, setelah itu gereja bertumbuh jadi ribuan orang setelah beberapa tahun kemudian. Saya tetap tidak terima, saudara. Saya pikir begini, kalau hanya untuk revival Tuhan, apa tidak ada jalan lain gitu loh. Ya, saudara ya. Kok mesti ngambil dua anaknya dengan tragedi yang begitu menghancurkan jiwa hamba Tuhan, orang tua ini yang setia itu. Apa tidak ada cara lain Tuhan? Cuma buat revival, ya Tuhan bisa cari cara lain yang lebih enak gitu. Saya masih protes, saudara. Dengan itu saya protes, saudara. Bahkan saya bilang sama Tuhan, kalau aku mengalami itu, saudara, Tuhan, lebih baik tidak revival, Tuhan. Lebih baik tidak revival, tapi keluargaku baik-baik saja gitu loh. Susah menerima itu, saudara. Susah untuk bisa mengerti itu. Tapi ini satu demonstrasi iman yang dibenarkan oleh Tuhan. Kayak Abraham ini loh, saudara. Anak tunggalnya, yang kasusnya Abraham ini luar biasa, saudara. Tapi ini Tuhan beri
berikan pada Abraham anak yang dia boleh dibilang sudah tidak minta karena sudah putus asa. Sudah tua, istrinya sudah menopause lama, dia juga sudah tua, sudah tidak mungkin sama sekali punya anak. Mungkin dia selama sebelumnya masih berdoa, pada saat dia terima janji ini sudah tidak berdoa, saya percaya. Sudah tidak minta lagi, karena sudah finish, sudah selesai, saudara. Tidak mungkin lagi. Jadi ini anak Tuhan beri bukan karena Abraham minta, tapi dikasih sama Tuhan. Sesudah dikasih, diambil. Ini namanya bahasa Jermannya lagi Mbocengli, saudara. Itu bahasa Jerman di mana, Pak? Itu, Pak? Ya, itu bahasa Jerman. Mbocengli itu namanya. Ini saudara yang ikut Tuhan itu seringkali Mbocengli. Mbocengli itu tidak masuk akal. Akal manusia ya. Tidak masuk akal. Nggak minta dikasih, terus mau diambil lagi. Kamu masuk akal, saudara. Tapi Abraham bilang, I still trust in you. I still trust you. Lord, apa katamu aku lakukan. Tanpa membantah, tidak ada satu kalimat pun di Alkitab ada pergumulan Abraham dalam mengambil keputusan ini. Langsung saja dia bertindak, saudara. Cuman satu hal yang dia tidak lakukan, dia tidak pamit sama Sarah. Dia tidak minta izin sama istrinya Sarah untuk mengorbankan anaknya, itu tidak berani dia. Tidak berani minta izin, karena dia tahu kalau dia minta izin atau bilang dengan istrinya pasti dilarang, pasti tidak jadi. Bayangkan. Pasti tidak jadi. Dia lebih baik nurut sama Tuhan daripada nurut sama istrinya. Karena saudara tahu kelihatannya hubungan antara Abraham dan Sarah itu dominan, saudara. Karena itu merintah Abraham. Sering merintah Abraham dan Abraham tidak bisa nolak kalau sudah istrinya memerintah dia. Oke, terus ayatnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Jelas saudara ya, Abraham tadi iman bekerja sama dengan perbuatannya, tindakannya mengorbankan Ishak, mau bersih, sedia, itu menjadi iman yang sempurna. Lagi iman yang lawannya, iman tanpa perbuatan adalah mati, iman dengan perbuatan adalah sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi ini bicara tentang kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan bilang, setuju, oke, hebat. Gitu, saudara. Dapat restu, dapat approval dari Tuhan. Ya, bukan bicara keselamatan ya, lagi keluarkan ini dari konteks keselamatan. Nah, kalau konteks keselamatan kita hanya tahu keselamatan kita dapatkan semata-mata karena iman, titik, tanpa perbuatan. Bahkan ditegaskan perbuatanmu sebaik apapun tidak akan menyelamatkan engkau. Ya, itu konteks keselamatan. Jadi lepas sama sekali. Lagi ayat ini harus kita tafsirkan di luar konteks keselamatan. Tetapi dalam konteks iman yang benar kayak apa? Orang yang sudah beriman, ngaku nih sudah beriman. Orang semua di gereja mengaku aku beriman dong. Aku orang percaya, bahkan kita disebut sebagai believers, orang percaya. Tetapi apakah iman kita sudah benar? Apakah sudah ada follow up tindakannya? Apakah hanya ngomong doang? Itu saudara. Apakah hanya dalam mulut, dalam pujian saja? Ya, kita setiap hari di gereja mungkin setiap hari kita menyanyikan lagu Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, dengan lagu itu bisa di mulut saja kan saudara, bisa di mulut saja. Gitu kasih persembahan aja enggak. Gimana bisa dia menyanyikan aku mengasihi Yesus dengan segenap hatiku? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Saya senang sekali dengan kata sahabat Allah ini, saudara. Yang disebut sahabat Allah itu nggak banyak orang di Alkitab yang disebut sampai level sahabat Allah. Ini tingkat rohani yang tinggi, saudara. Hampir tertinggi. Sedikit kasih teologi tambahan, saudara. Tingkat rohani dimulai dengan anak Allah. Gitu kita lahir baru, kita dulunya anak iblis menjadi anak Allah. Itu tingkat rohani yang paling awal. Atau bisa disebut, kalau nggak bertumbuh, saudara tetap anak Allah terus, nggak naik kelas, itu sering disebut kita ini masih tetap bayi rohani terus. Oke, Anda harus bertumbuh. Karena anak, kalau sudah masuk umur sekolah, umur sekarang 3, 4, 5 tahun, sudah masuk umur sekolah, harus menjadi murid. Murid ini level yang lebih tinggi sedikit daripada naik satu kelas dari anak Allah. Kalau anak bayi itu masih tidak punya kewajiban apa-apa, dia masih tergantung hidupnya 100% dari orang tuanya, tanpa orang tuanya yang mengasuh dia akan mati. Tapi murid sudah mulai punya kewajiban, tidak hanya hak. Kalau anak hanya punya hak untuk diasuh dengan benar. Ya, kalau tidak dia mati. Dia belum punya kewajiban apa-apa. Lapar tinggal nangis, gitu ya, orang tua datang. Tapi kalau sudah jadi murid, mulai ada kewajiban, pekerjaan rumah, ulangan, dan sebagainya. Nah ini banyak orang yang mulai tidak suka masuk ke tahap ini. Enak jadi anak Allah dan bayi terus, saudara. Jangan heran kalau ada yang 10 tahun masih tetap bayi. Naik kalau sudah murid, sudah belajar, harus mulai naik kelas lagi menjadi melayani atau jadi hamba Tuhan. Saya tidak bicara harus jadi pendeta, hamba Tuhan pokoknya orang yang melayani. Sebab kalau Anda sudah belajar, Anda tidak gunakan apa yang Anda pelajari, ya itu jadi laut mati, saudara ya. Saudara tidak menyalurkannya. Karena itu harus jadi naik kelas melayani atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Nah ini paling level paling tidak enak. Banyak orang juga menghindari. Orang enak jadi jemaat aja, jadi murid terus saja dengan firman Tuhan, tidak usah melayani lah. Jadi orang Kristen tidak usah fanatik ikut melayani gitu. Enak jadi jemaat pasif saja, dilayani terus. Jadi ini hambatan naik kelas ke hamba Tuhan cukup banyak. Banyak yang tinggal terus jadi murid. Setelah hamba Tuhan itu tidak enak. Saudara, kebalikannya dari murid tadi. Lebih ekstrim dari murid. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak punya hak sama sekali. Dia hanya punya kewajiban. Murid masih punya hak tertentu. Hamba Tuhan tidak punya hak sama sekali. Dia melepaskan semua haknya. Dia hanya tahu kewajibannya. Bahasa lebih tegasnya sebenarnya kalau jadi hamba Tuhan atau melayani Tuhan itu ya kita jadi budak. Budaknya Tuhan. Budaknya Tuhan. Ya, budaknya Tuhan. Artinya budak itu bisa diperlakukan apapun sesuka Tuhan. Itu budak, saudara. Enak nggak? Nggak enak. Kalau pikir secara manusiawi, duniawi nggak enak. Saudara jadi budak kok. Budak tidak punya hak sama sekali. Membantah sedikit pun tidak boleh. Kalau sudah engkau level hamba Tuhan, membantah Tuhan itu sudah kurang ajar. Seperti saya tadi membantah itu. Kesaksian itu saya membantah itu. Tuhan nggak enak Tuhan saksian kayak begitu. Saya sudah mulai membantah itu. Itu kurang ajar. Tindakan seorang hamba Tuhan yang sudah levelnya disebut kurang ajar. Kalau masih murid, masih anak, tidak apa-apa. Kalau lulus hamba Tuhan, engkau baru dijadikan sahabat Allah. Wah, kalau udah sahabat Allah sudah enak, saudara. Karena sahabat itu seperti gini, saudara, ceritanya. Kalau ada sahabat saya, misalkan Pak David itu sudah sahabat saya, Pak Jonathan itu sahabat saya, walaupun kita, Pak Jonathan saya belum pernah bertemu secara tatap muka. Pak David sering kita ketemu di conference. Itu sahabat saya, kalau datang ke rumah saya, saudara, dia haus misalkan ya, lantas buka kulkas saya, ambil minuman Coca-Cola di situ, saya tidak keberatan, saudara. Itu namanya sahabat. Kalau cuma teman, tidak boleh gitu. Itu tidak sopan. Cuma teman atau tamu ya, terus ke kulkas ambil minuman, itu tidak sopan. Tapi kalau sahabat itu oke, saudara.
Seperti itulah saudara sahabat Allah. Itu sudah begitu dekatnya. Sehingga berkat nggak usah minta lagi, sudah tinggal ambil. Ya, Abraham ini saudara. Tapi target terakhir yang Tuhan kasih setelah engkau mencapai sahabat Allah adalah mempelai Kristus, saudara. Itu level kelima, paling tinggi, mentok. Kita semua harus mencapai tingkat itu. Karena Tuhan Yesus mengharapkan kalau akhir zaman kita harus siap sebagai mempelai Kristus, menyambut mempelai pria Yesus. Mempelai, saudara, lalu saat dibanding sahabat apa? Sahabat paling-paling boleh buka kulkas itu tadi, saudara. Sampai di situ saja, di kamar makan, rumah makan. Dia tidak boleh masuk kamar tidur pribadi. Tidak boleh, sahabat pun tidak sopan. Masuk kamar master bedroom, kamar tuan rumah. Tidak boleh, tidak sopan. Tapi hanya mempelai Kristus, hanya mempelai yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang intim, yang paling intim. Katakan amin, saudara harus mencapai level mana? Sekarang ada di level manapun, ayo naik kelas, satu kelas. Ya. Amin. Saudara kalau masih jadi anak Allah, ayo sekarang belajar. Sekarang sudah jelas jadi murid, semua sudah jadi murid kelasnya. Ayo naik, jadi sebentar lagi Anda sudah disiapkan jadi hamba Tuhan. Amin. Amin. Saya hanya jadikan kalau nanti Anda naik kelas jadi hamba Tuhan, lebih banyak sengsaranya daripada senangnya. Orang budak kok, mau senang-senang gimana? Ya TKI, TKW itu kan banyak susahnya sudah. Banyak senangnya atau banyak susahnya sudah. TKI, TKW. Saya pusing sudah. Dilema terbesar untuk Indonesia sampai hari ini. Luar biasa. Harus merelakan warga negaranya jadi budaknya bangsa lain. Boleh diapain saja, tidak digaji, dipecutin, bahkan sampai diperkosa. Tidak bisa apa-apa, ya selalu kalah. Ya, ayo tuh saya berdoa Tuhan, jangan sampai Indonesia jadi bangsa budak terus sampai hari. Jadi TKI, TKW terus. Tapi yang jadi TKW di Taiwan atau Hong Kong atau itu masih lumayan kan, enggak sampai terlalu. Ada yang lumayan, tapi tetaplah. Iya. 1-2 kasusnya memang lebih banyak di daerah-daerah yang masih barbar. Timur Tengah itu masih barbar, itu bangsanya. Itu udah jangan harapkan. Janganlah kalau ke Timur Tengah, janganlah. Lalu ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea, masih ya lumayan lah. Kenapa cari yang susah-susah di sana? Biar kita kedekatan kita lebih ke Timur Tengah daripada ke yang Cina-Cina, yang berbau Cina. Udah, kita lebih senang yang berbau Arab memangnya. Oke, kita lanjutkan. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan, lagi-lagi ya kata yang tepat dipakai dalam konteks ini adalah dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga dengan Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kita tahu ya cerita Rahab pelacur. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi Rahab ini kenapa menolong orang Israel, saudara? Yang bersembunyi di rumahnya, malah disembunyikan di atap dan sebagainya. Kenapa? Karena dia percaya dan yakin sekali bahwa bangsa ini nanti akan menduduki tanah ini. Lebih baik boloan itu berteman sama kelompok ini yang baru datang ini, sebab dia sudah mendengar cerita-cerita, saudara. Wah, bangsa manapun yang menghadang bangsa Israel dihajar habis semua, kalah, saudara. Wah, ini bangsa yang menjanjikan gitu ya. Jadi dia punya iman, saudara, sudah. Sehingga dia ngambil tindakan berani dengan segala risikonya menyembunyikan. Ini banyak terjadi waktu Perang Dunia Kedua ya, saudara ya. Banyak orang Jerman di Belanda yang berani mengambil risiko menyembunyikan orang Yahudi yang diburu-buru oleh Hitler itu. Pada waktu Perang Dunia kan banyak orang Yahudi diburu, semua dibunuh, masukkan kamp konsentrasi. Itu ada, saya percaya, anak Tuhan pasti yang berani ambil risiko menyembunyikannya. Ya.
Tapi ada cerita yang lucu, ada seorang yang sebenarnya dia keturunan Yahudi, tapi karena dia sudah beberapa keturunan sudah campur baur dan dia tidak terdeteksi sebagai orang Yahudi, jadi dia menolong kawannya orang Yahudi asli di rumahnya, disembunyikan bertahun-tahun, ya, tapi dengan bayar, saudara. Orang Yahudi masih, darah Yahudinya masih ada, jadi orang ini disembunyikan tapi bayar, saudara. Tiap bulan bayar karena orang Yahudi disembunyikan kaya raya, dia membawa kekayaan. Jadi dia sembunyikan tapi setiap bulan bayar uang jaminan tertentu. Ya, sampai suatu hari orang Yahudi disembunyikan tanya, gimana keadaan di luar? Masih tidak aman. Padahal perang dunia sudah lewat 10 tahun, saudara. Tetap disembunyikan karena dia makan gaji buta. Ini cuma cerita ilustrasi aja. Sama Yahudinya saling memakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-buatan adalah mati. Ini kalimatnya sangat bagus, sangat dalam. Jadi ini menurut penafsiran saya, Yakobus mau berbicara begini, saudara. Kalau engkau hanya percaya Tuhan, ibadah sama Tuhan, tubuhmu saja, tidak dengan rohmu, itu percuma, mati itu. Terlalu banyak, saudara. Orang beribadah hanya tubuhnya yang beribadah, mulutnya yang menyanyi, saudara. Hatinya tidak ada di dalam gereja, saudara. Rohnya tidak ada di situ. Banyak sekali. Orang Farisi itu contoh yang paling jelas, saudara. Orang Farisi itu orang yang hanya menjalankan ritual dan kewajiban agama. Yang ritualistik sifatnya dan yang jasmaniah dan lahiriah. Kalau berdoa di sinagog harus delosor. Delosor itu tengkurap, itu saudara, rata dengan tanah, dengan lantai. Dia lakukan, saudara. Dia lakukan semua. Membayar perpuluhan, dia lakukan. Puasa, dia lakukan. Hari Sabat dia tidak bekerja, dia lakukan. Itu menjalankan semua ritual dan perintah agama. Sama sekali dia menjamin bahwa orang tersebut rohnya beribadah, saudara, ya. Banyak yang seperti itu. Hanya tubuhnya, lahiriahnya beribadah. Tapi belum tentu dengan rohnya. Karena itu ayatnya keluar lantas kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Situ arahnya. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ayat ini bukan dalam konteks keselamatan. Kalau dicek bahasa aslinya, dibenarkan itu bahasa aslinya adalah dikayo. Sedangkan diselamatkan itu soteria. Jadi yang dimaksud dengan ayat Yakobus 2:24 adalah manusia dikayo, dibenarkan, bukan soteria, diselamatkan karena perbuatannya. Oke, saudara, jelas ya. Jangan merancukan dan artinya seorang yang sudah beriman, saudara, sudah selamat, perlu melakukan tindakan yang sesuai dengan imannya. Sebab iman yang tidak sesuai perbuatan, tindak lanjut sama juga bohong. Tadi itu loh, saudara, jadi sudah jadi jemaat, tapi dimintain tolong saja, cuma doa tok, saudara, tidak keluar dompetnya sama sekali, itu bohong, saudara, ya, itu bohong sama sekali. Oke. Waktu saya sudah habis, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada, Pak. Udah jelas. Jelas. Oke, saya Jelas, Pak. boleh ditutup, sudah jelas, nggak ada pertanyaan. Wah, bagus sekali ya. Jadi itu tidak ada pertentangan ya antara apa, sola gratia hanya diselamatkan hanya karena anugerah, dengan enggak bisa apa, kalau tanpa perbuatan itu mati gitu. Itu enggak, tadi kita kesimpulannya hari ini sebetulnya adalah itu dua hal yang kelihatannya bertentangan tapi sebetulnya tidak bertentangan. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusak ya.
Kira-kira ngerti nggak itu penjelasannya tadi ya? Mengerti. Pak. Ya. Nggak tahu ini. Kalau masih ada waktu 1 menit, saya mau nambahin sedikit boleh nggak Pak Yusak? Amin. Please. Coba ya, saya mau coba saya mau share ini. Nah, ini apa ya? Coba kalau saya waktu saya dulu belajar ya. Waktu dulu saya belajar itu mengenai ini, saya dijelaskan oleh guru saya. Itu kira-kira begini tuh, enggak tahu nih apa bisa anu ya. Ini gambarnya kurang bagus ya, tapi ini gambar salib ya. Oke. Lalu di sini ada orang. Ini kita nih. Ya. Lalu di sini ada orang ya. Ya. Ini gambar pakai anu. Ini anu kelihatan nggak yang di-share ya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan. kalau ini penjelasannya tadi mengenai, jadi kalau ini apa? Kalau kita itu diselamatkan itu istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu walk toward God itu. Jadi berjalan kepada Tuhan itu. Itu keselamatan tuh ini. Keselamatan hanya karena anugerah gitu ya. Jadi kita berjalan kepada salib ini, kepada salib. Itu yang diceritakan di dalam Rom ya, di dalam kitab Roma itu ini. Nah, tapi yang diceritakan di dalam Yakobus itu adalah ini walk with God. Jadi penjelasannya dari tadi Pak Yusak itu, kita itu berjalan bukan hanya ini, tetapi kalau kita berjalan dengan Tuhan itu kita itu harus ada perbuatannya, harus nyata. Kita nggak bisa bilang, oh kamu kedinginan ya, kamu pakailah pakaian dingin aja, silahkan selamat malam gitu. Nggak bisa begitu, tapi harus dengan tindakan nyata. Jadi di sini kalau bahasa Inggrisnya ya, di sini yang di sini ini adalah walk toward God, artinya berjalan menuju kepada Tuhan. Sedangkan kalau di sini itu walk with God atau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang ini itu adalah Roma, kitab Roma. Jadi hanya dengan iman, hanya karena anugerah kita diselamatkan. Tapi kalau di sini itu hanya diajarkan di dalam kitab Yakobus tadi, yaitu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan. Kira-kira tahu ya bedanya ya? Tahu, Pak. Jadi nggak bertentangan loh, ini betul-betul tidak bertentangan. Yang satunya walk toward God atau berjalan menuju kepada Tuhan. Pada waktu kita masih orang berdosa, kita bertobat, kita langsung diselamatkan. Sedangkan kalau di sini kita berjalan bersama dengan Tuhan harus dengan perbuatan, nggak bisa hanya cuman ya gitu aja, tapi silahkan kamu cari sendiri gitu, nggak bisa begitu. Dan ini suatu proses yang panjang nih. Jadi dari sini kelihatan sekali bahwa salibnya memang satu di sini, satu salibnya. Tetapi berjalan menuju salib dan berjalan bersama dengan Tuhan itu sangat berbeda. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Jadi kalau di sini ini apa? Berjalan apa? Berjalan menuju Tuhan. Ya, kalau di sini? Berjalan bersama Tuhan dengan perbuatan. Amin. Amin. Iya gitu aja. Saya serahkan ke Mungkin Pak Yusak mau menambahkan sesuatu atau enggak? Tolong di unmute.
Tolong di Izin unmute. dibuka. Yang Pak David ceritakan jelas itu 2 fase kehidupan iman kita itu beda. Jadi sebelum kita bertobat dan sesudah kita bertobat tentu lain dong. Iya. Caranya lain sama sekali. Ya, benar. Oke, thank you. Oke, salah satu berdoa silakan. Siapa yang mau berdoa silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Yusak Tuhan. Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan beliau Tuhan, keluarga beliau Engkau berikan kesehatan yang senantiasa selalu kepada keluarganya Tuhan. Kami menutup pelajaran kami Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Jadi besok tidak ada pelajaran, besok hari Lebaran ya. Betul, hari Lebaran di sana. Ya, Ya. Lalu juga hari kenaikan Kristus ya. kenaikan. Jadi kita boleh makan bipang ambawang ya. Mahal Pak, mahal. Mahal, aduh Mas. Oke. Satu- 1,7. Sampai ketemu lagi